Pernahkah kamu berhenti sejenak, lalu menyadari betapa satu nafas yang baru saja lewat tidak akan pernah kembali? Pernahkah kamu terpikir bahwa hidup yang kamu jalani hari ini bisa saja menjadi hari terakhirmu? Dengar baik-baik, karena ada satu pesan yang mungkin selama ini kamu abaikan. Tapi justru itulah yang paling penting. Hidup ini sementara, dan waktu tidak menunggu siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cahaya Jiwa. Tempat kita belajar memahami hidup dengan hati yang lebih jernih, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Di video kali ini, kita akan menyelami sebuah pesan sederhana, namun begitu dalam, bahwa satu nafas saja sudah cukup untuk mengingatkan kita betapa rapuh dan singkatnya perjalanan ini. Mari kita renungkan bersama, karena bisa jadi melalui detik inilah Allah sedang ingin membuka mata hati kita. Semoga apa yang kamu dengar hari ini menjadi cahaya baru dalam langkahmu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Setiap manusia hidup di antara dua nafas. Satu yang sedang dihirup, dan satu lagi yang belum tentu sempat dikeluarkan. Kita sering berlari mengejar apa yang fana, seakan dunia ini tidak memiliki pintu keluar. Padahal, setiap helaan napas adalah pengingat yang lembut namun tegas dari Allah, bahwa perjalanan ini sementara, rapuh, dan bisa berhenti kapan saja tanpa aba-aba. Nafas bukan sekadar udara, melainkan peringatan yang dibungkus kasih sayang Tuhan. Jika manusia sadar bahwa satu nafas saja bisa menjadi yang terakhir, maka setiap detik akan menjadi lebih bermakna. Kita tidak akan lagi menyia-nyiakan waktu untuk marah, iri, membandingkan diri, atau mengejar pengakuan manusia. Helaan nafas terakhir tidak peduli seberapa sibuk kita membangun dunia. Karena dunia ini tidak pernah dirancang untuk menjadi tempat tinggal selamanya. Ada orang yang pagi bergerak dengan penuh rencana, tapi sore telah kembali kepada Sang Pencipta. Ada yang malam bermimpi panjang tentang masa depan, namun subuh menjadi akhir perjalanannya di bumi. Semua itu mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang seberapa lama, tapi seberapa benar kita menggunakannya. Satu nafas yang Allah izinkan berhenti adalah satu nafas yang mengakhiri seluruh kesempatan. Tidak ada lagi taubat, tidak ada lagi doa yang bisa dipanjatkan, tidak ada lagi amal yang bisa dikerjakan. Maka pertanyaannya sederhana. Apakah kita sudah memanfaatkan nafas ini dengan baik? Setiap kita menunda kebaikan, kita seakan lupa bahwa apa yang kita tunda belum tentu sempat dilakukan. Nafas kita bukan jaminan yang bisa dibawa pulang besok. Kita hanya meminjamnya, dan setiap pinjaman pasti akan kembali. Dunia adalah tempat yang indah, tetapi kecantikannya sering menipu hati manusia yang hatinya belum mengenal hakikat. Ia mempesona, memikat, dan menggoda, seakan-akan mampu memberi segalanya. Padahal dunia ibarat bayangan, semakin dikejar, semakin menjauh. Dan ketika manusia akhirnya berhasil menyentuhnya, ia menyadari bahwa yang digenggam bukan kebahagiaan sejati, melainkan rasa kosong yang tidak pernah benar-benar terisi. Dunia bukan tidak memberi, dunia hanya memberi sesuai tugasnya. Memberi sementara, bukan selamanya. Banyak manusia menghabiskan hidup dengan mengejar sesuatu yang tidak pernah berjanji untuk setia. Kita bekerja keras siang dan malam demi harta, padahal harta itu bisa hilang dalam hitungan detik. Kita mengejar pujian manusia, padahal lidah yang memuji kita hari ini bisa mencela kita esok hari. Kita mencari posisi yang tinggi, padahal jabatan selalu berpindah tangan. Semua yang kita kejar di dunia ini hanyalah pinjaman, dan setiap pinjaman pasti akan ditarik kembali. Dunia memberi hanya untuk kemudian mengambilnya kembali pada saat kita paling tidak siap. Sungguh aneh bagaimana manusia bisa terjebak oleh dunia, padahal dunia tidak pernah menawarkan kepastian. Tidak pernah ada satu kalimat pun dalam kitab suci atau hadis yang menyatakan bahwa dunia adalah tempat kebahagiaan abadi. Allah tidak menciptakan dunia untuk membuat kita tenang selamanya. Justru dunia adalah tempat ujian, tempat belajar, tempat mempersiapkan diri sebelum kita melangkah menuju kehidupan yang kekal. Dunia adalah ladang, bukan istana. Ia adalah tempat bekerja, bukan tempat beristirahat. Namun karena pesona dunia begitu kuat, banyak yang lupa bahwa dunia ini hanyalah persinggahan singkat. Kita seperti musafir yang seharusnya hanya minum sebentar sebelum melanjutkan perjalanan, tetapi malah membangun rumah megah di tengah padang pasir. Padahal kita tahu, kita tidak akan tinggal lama di sini. Rumah itu akan kita tinggalkan, harta itu akan kita lepaskan, dan semua yang kita bangun dengan penuh kebanggaan akan kita tinggalkan dalam sekejap. Ketika malaikat maut datang tanpa memberi waktu tambahan. Semakin dalam seseorang menggantungkan dirinya pada dunia, semakin dalam pula
ia merasakan kecewa. Dunia tidak diciptakan untuk memenuhi ekspektasi manusia. Karena dunia bukan tempat untuk mendapatkan semuanya. Ada hari di mana dunia terasa ramah, namun besoknya terasa kejam. Ada saat ketika dunia memberi tawa, namun tak lama kemudian memberi air mata. Dunia berjalan seperti roda. Ia berputar, berganti, berubah, dan tidak pernah diam. Karena itu, barang siapa menggantungkan kebahagiaannya pada dunia, ia akan ikut berputar bersama ketidakpastiannya. Allah tidak melarang kita menggunakan dunia. Dia tidak melarang kita mencari rezeki, membangun rumah, membeli barang, atau menikmati hal-hal indah. Tetapi Allah mengingatkan agar kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Nikmatilah dunia tanpa menggantungkan hati kepadanya. Gunakanlah harta tanpa membiarkan harta mengikat jiwa. Milikilah dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Karena hati yang terikat pada dunia adalah hati yang sulit merasakan tenang. Dan hati yang terlalu terpaut pada dunia akan selalu gelisah ketika dunia mulai menjauh. Dunia sering membuat manusia lupa bahwa ia diciptakan untuk menjadi tempat persiapan. Kita sibuk membangun karier, tetapi lupa membangun akhirat. Kita sibuk memperindah wajah, tetapi lupa memperindah akhlak. Kita sibuk mengejar peningkatan materi, tetapi lupa mengejar peningkatan iman. Kita sibuk menghias rumah, tetapi lupa menghias hati. Kita sibuk mencari tempat yang nyaman untuk tubuh, tetapi lupa mencari tempat yang nyaman untuk ruh kita di akhirat kelak. Betapa banyak orang yang mengorbankan hubungan dengan Allah demi hubungan dengan manusia. Betapa banyak yang menukar ibadah dengan hiburan. Betapa banyak yang menukar waktunya dengan dunia, tetapi tidak pernah menyediakan waktu untuk akhirat. Dunia hanyalah tempat singgah, tetapi manusia memperlakukannya seperti tempat tinggal. Dan ketika tiba saatnya untuk meninggalkan dunia, barulah hati tersadar bahwa ia belum siap. Padahal seandainya manusia memahami hakikat dunia, hidupnya akan jauh lebih tenang. Ia tidak akan terlalu sedih ketika kehilangan sesuatu, karena ia tahu bahwa itu memang bukan miliknya. Ia tidak akan terlalu bangga ketika mendapatkan sesuatu, karena ia tahu bahwa itu hanya titipan sementara. Ia tidak akan iri pada apa yang dimiliki orang lain, karena ia tahu bahwa dunia memberikan bagian yang berbeda kepada setiap orang. Dan ia tidak akan cemas tentang masa depan, karena ia tahu bahwa dunia hanyalah jalan menuju tujuan yang jauh lebih penting. Ketenangan sejati bukan berasal dari banyaknya yang kita miliki, tetapi dari sejauh apa kita memahami bahwa dunia tidak pernah diciptakan untuk membuat kita puas. Ketenangan sejati datang ketika hati terhubung kepada Allah, bukan kepada dunia. Dunia hanya bisa memberikan fana, tetapi Allah memberikan abadi. Dunia hanya bisa menawarkan sementara, tetapi Allah menawarkan kekal. Dunia hanya bisa mengikat tubuh, tetapi Allah membebaskan jiwa. Ketika kita menyadari bahwa dunia tidak pernah menepati janji, kita mulai memahami makna hidup yang sesungguhnya. Kita mulai memprioritaskan hubungan dengan Allah di atas segalanya. Kita mulai melihat dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Kita mulai menikmati hidup tanpa tenggelam dalamnya. Dan kita mulai berjalan lebih ringan. Karena hati yang tidak bergantung pada dunia adalah hati yang bebas. Ada masa dalam hidup ketika hati tiba-tiba menjadi lebih sunyi dari biasanya. Kesunyian itu bukan karena kesedihan, bukan karena kesepian, tetapi karena hati mulai melihat dunia dengan cara yang tidak sama seperti dulu. Hal-hal yang dulu membuat kita marah, kini terasa kecil. Hal-hal yang dulu membuat kita bangga, kini terasa hampa. Dan hal-hal yang dulu kita anggap remeh, seperti sujud yang lama, istighfar yang lirih, senyum orang tua, atau waktu tenang saat fajar, tiba-tiba menjadi sangat berharga. Itulah tanda bahwa hati sedang dibimbing oleh Allah untuk memahami bahwa hidup ini tidak panjang. Ketika hati mulai sadar, kita melihat dunia dengan kacamata yang lebih jernih. Kita menyadari bahwa apapun yang kita genggam bisa hilang, apapun yang kita bangun bisa runtuh, dan apapun yang kita kejar bisa pergi tanpa permisi. Kesadaran itu membuat hati tidak lagi berpegang pada sesuatu selain Allah. Setiap kegagalan, setiap kehilangan, setiap sakit, setiap kecewa, semuanya terasa seperti pelajaran yang dipilihkan langsung oleh Tuhan untuk melembutkan jiwa kita. Allah sering menggunakan luka untuk membuka mata kita. Jika dunia terlalu menyenangkan, kita akan lupa pulang. Jika dunia terlalu mudah, kita akan lupa tujuan. Maka Allah mengirimkan sedikit kepedihan, sedikit kegagalan, sedikit rasa kecewa, agar hati kembali mendekat kepadanya. Bukan karena Allah ingin kita menderita, tetapi karena Dia tahu bahwa manusia sering hanya mencarinya ketika dunia berhenti memberi. Saat hati mulai peka terhadap kesementaraan hidup, kita perlahan berhenti berlomba dengan orang lain. Kita berhenti membandingkan diri,
berhenti merasa kurang hanya karena melihat pencapaian orang lain. Kita sadar bahwa setiap orang berjalan dengan takdirnya, dan tidak ada satupun takdir yang sama. Tidak ada alasan untuk merasa iri, karena rezeki setiap manusia telah diatur. Tidak ada alasan untuk merasa bangga berlebihan, karena apa yang kita miliki hanyalah titipan. Hati yang mulai sadar akan kesementaraan juga lebih mudah memaafkan. Kita tahu waktu terlalu singkat untuk menyimpan amarah. Dendam terasa berat. Kebencian terasa melelahkan. Kita mulai memilih kedamaian dibandingkan kemenangan. Kita mulai memilih sabar dibandingkan membalas. Kita mulai memilih tenang dibandingkan membuktikan diri. Karena semakin kita mengerti kehidupan, semakin kita sadar bahwa memaksa segalanya berjalan sesuai kemauan hanya membuat hati makin letih. Ketika hati melembut, kita mulai menemukan kebahagiaan di tempat-tempat yang dulunya tidak kita perhatikan. Kita menikmati tiupan angin, senyum anak kecil, suara hujan, cahaya matahari, dan hembusan nafas yang masih diberi. Kita merasakan kehadiran Allah dalam hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah kita syukuri. Kita tidak lagi sibuk mencari hal besar, karena kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang megah. Seringkali ia datang dalam bentuk yang kecil, namun penuh berkah. Kesadaran ini juga membuat kita lebih dekat dengan ibadah. Sujud terasa lebih panjang, doa terasa lebih dalam, istighfar terasa lebih tulus. Kita merasakan ketenangan yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Bahkan ketika hidup terasa berat, hati tetap tenang karena tahu bahwa Allah tidak pernah jauh. Kesadaran akan kesementaraan membuat kita tidak lagi takut menghadapi hidup, karena kita tahu bahwa ada tangan Allah yang selalu menuntun. Di saat seperti itu, kita juga mulai memahami bahwa kehilangan bukan hukuman. Kehilangan adalah cara Allah mengalihkan kita dari sesuatu yang tidak layak untuk kita bawa menuju akhirat. Ada orang yang pergi dari hidup kita, ada kesempatan yang hilang, ada pintu yang tertutup, tapi ketahuilah, semua itu adalah bentuk perlindungan. Allah tidak mengambil tanpa mengganti, dan Allah tidak menutup tanpa menyiapkan jalan baru. Hanya saja, manusia sering tidak sabar melihat rencananya, dan ketika hati telah benar-benar sadar, hidup terasa jauh lebih ringan. Kita tidak lagi menggenggam dunia terlalu erat. Kita melepaskan apa yang harus dilepas, menerima apa yang harus diterima, dan bersyukur atas apa yang masih kita miliki. Dunia tidak lagi menenggelamkan kita, karena hati sudah menemukan tempat berlabuhnya, bukan pada manusia, bukan pada harta, bukan pada keadaan, tetapi pada Allah. Pada titik inilah seseorang akhirnya mengerti makna hidup yang sebenarnya, bahwa kita tidak datang untuk tinggal, melainkan untuk singgah, bahwa kita tidak membawa apapun saat datang, dan tidak membawa apapun saat pergi, kecuali amal dan hati yang kita jaga, dan bahwa setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri sebelum nafas terakhir itu datang. Kesadaran akan kesementaraan tidak membuat kita takut hidup, justru membuat kita hidup dengan lebih penuh. Kita lebih memilih damai daripada ramai, lebih memilih berkah daripada pujian, lebih memilih Allah daripada dunia. Dan ketika hati sudah sampai pada tingkat itu, maka dunia tidak lagi menjadi pusat hidup kita, melainkan hanya jalan yang harus dilalui menuju pulang. Ada satu kenyataan besar yang sering dihindari manusia, namun justru itulah yang paling pasti dalam hidup, bahwa kita sedang berjalan pulang, dan tidak seorang pun tahu kapan langkah terakhir itu akan tiba. Kita hidup seolah-olah perjalanan masih panjang, padahal garis finish bisa saja berada di depan mata. Kita berencana untuk masa depan, tetapi lupa bahwa hari ini saja sebenarnya sudah sebuah karunia besar yang belum tentu kembali esok. Setiap manusia sedang menuju Allah, baik ia menyadarinya ataupun tidak. Langkah-langkah yang kita ambil, nafas yang kita hirup, waktu yang kita habiskan, semuanya adalah detik-detik yang membawa kita lebih dekat kepada perjumpaan yang pasti. Kita tidak sedang berjalan menuju dunia, kita sedang berjalan meninggalkan dunia, dan setiap hari yang lewat bukan menambah umur, tetapi justru menguranginya. Namun manusia sering terbalik memahaminya. Mereka mengira hari yang lewat adalah tambahan waktu, padahal yang bertambah hanyalah jarak kita kepada kematian. Perjalanan pulang ini begitu sunyi, namun begitu pasti. Kita bisa menolak memikirkannya, tetapi kita tidak bisa menghindarinya. Ada orang yang dipanggil malam hari ketika masih tertawa sore sebelumnya. Ada yang dipanggil ketika sedang merencanakan sesuatu yang belum sempat ia mulai. Ada pula yang pulang dalam keadaan sangat tenang, seakan Allah menyambut mereka dengan kelembutan yang tidak pernah mereka bayangkan. Kita tidak tahu mana yang akan menjadi kisah kita, namun pastinya perjalanan ini akan berakhir. Karena itu,
Perjalanan pulang seharusnya menjadi perjalanan yang paling kita persiapkan. Namun sayangnya, manusia sering lebih siap menghadapi rapat kantor daripada menghadapi kematian. Lebih siap menghadapi pesta daripada menghadapi kubur. Lebih siap menghadapi orang lain daripada menghadapi malaikat Israel, Munkar, dan Nakir. Kita membangun segalanya untuk hidup di dunia, tetapi hanya sedikit yang membangun bekal untuk hidup setelah dunia. Kita memperindah tubuh, tetapi lupa memperindah hati yang akan menjadi teman satu-satunya di kegelapan kubur. Padahal, perjalanan pulang tidak pernah menakutkan bagi hati yang siap. Ketakutan muncul bukan karena kematiannya, tetapi karena kurangnya persiapan. Sebagaimana musafir yang membawa bekal cukup akan berjalan dengan ringan, begitu pula jiwa yang cukup bekal amal. Tapi jiwa yang kosong dari kebaikan akan gelisah ketika pintu dunia mulai menutup. Kegelisahan itu muncul bukan karena ajal, tetapi karena hatinya tahu ia pulang dalam keadaan tidak siap. Allah tidak meminta kita berjalan dalam kesempurnaan. Dia hanya meminta kita berjalan dengan arah yang benar. Setiap langkah yang mendekat kepadanya adalah cahaya di perjalanan kita. Setiap istighfar adalah bekal. Setiap sujud adalah peta. Setiap sedekah adalah kendaraan. Setiap air mata taubat adalah mata air yang akan menyegarkan perjalanan kita kelak. Tidak ada langkah yang sia-sia jika langkah itu dibuat untuk pulang kepada Allah. Perjalanan pulang juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Kita menyadari bahwa sehebat apapun manusia, pada akhirnya ia akan dipanggul 4 orang menuju tempat yang sunyi. Kita menyadari bahwa secantik apapun wajah, ia akan kembali menjadi tanah. Kita menyadari bahwa sehebat apapun jabatan, tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan dari sakaratul maut. Kesadaran ini membuat kita tidak lagi tinggi hati, karena kita tahu semua manusia akan pulang dalam keadaan sama, hanya membawa amal dan hati. Dalam perjalanan ini, Allah memberi tanda-tanda. Ada saat ketika kita merasa hati tiba-tiba lembut. Ada saat ketika kita menangis tanpa sebab. Ada saat ketika dunia terasa kosong, dan ibadah terasa lebih berharga daripada apapun. Tanda-tanda itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan halus dari Allah agar kita memperbaiki arah. Allah sedang berkata, pulanglah sebelum terlambat, karena tidak ada yang lebih sia-sia daripada hidup panjang, tetapi tidak pernah mendekat kepada Allah. Perjalanan pulang juga mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam mencintai. Kita mencintai manusia secukupnya, karena kita tahu, setiap cinta di dunia pasti berakhir pada perpisahan. Kita mencintai dunia sewajarnya, karena kita tahu, dunia tidak pernah abadi, dan kita mencintai Allah sepenuh jiwa, karena hanya cinta itu yang akan ikut bersama kita ke alam yang tidak ada akhir. Cinta kepada Allah tidak terputus oleh kematian. Justru kematian adalah pertemuan bagi orang yang mencintainya. Dan ketika seseorang benar-benar memahami perjalanan pulangnya, ia akan menjalani hidup dengan tenang. Ia tidak takut miskin, karena ia tahu rezeki datang dari Allah. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu semua adalah titipan. Ia tidak takut menghadapi ujian, karena ia tahu ujian adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikannya. Ia tidak takut pada masa depan, karena ia tahu masa depan sepenuhnya berada dalam genggaman Tuhannya. Perjalanan pulang ini bukan perjalanan yang gelap bagi orang yang terhubung dengan Allah. Ia justru perjalanan yang indah. Perjalanan menuju rumah hakiki. Perjalanan menuju tempat di mana tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, tidak ada perpisahan, dan tidak ada kesedihan. Perjalanan menuju keabadian yang tidak dibatasi waktu. Karena dunia bukan tempat tinggal. Dunia hanyalah terminal singkat sebelum kita memasuki kehidupan yang sebenarnya. Setiap detik dalam hidup ini adalah undangan halus dari Allah agar kita kembali kepadanya. Namun seringkali manusia menunggu sampai hidup menampar keras, baru menyadari betapa jauhnya ia dari Robnya. Padahal Allah tidak pernah menutup pintu ampunan, tidak pernah lelah menunggu, dan tidak pernah berhenti memanggil hambanya dengan lembut melalui berbagai tanda yang kadang kita abaikan. Ketika hati mulai terasa kosong, meskipun semua keinginan dunia terpenuhi, itu bukan kekurangan, melainkan panggilan. Ketika hidup terasa sempit, padahal rezeki sedang luas, itu bukan musibah, tapi peringatan agar kita kembali sujud. Semua itu adalah cara Allah mengatakan, kembalilah sebelum terlambat. Ada kalanya manusia berpikir ia bisa menunda taubat, seolah waktu adalah miliknya, dan kematian hanyalah bayangan jauh yang tidak akan menyentuhnya dalam waktu dekat. Kita lupa bahwa ajal tidak pernah menunggu kesiapan, tidak menunda hanya karena kita sedang sibuk mengejar dunia, dan tidak memundur hanya karena kita merasa masih muda. Banyak orang yang menguburkan rencana untuk menjadi orang yang lebih baik, dengan alasan nanti saja. Padahal,
Berapa banyak manusia yang pergi tanpa sempat mengucap satu kata pun. Berapa banyak nyawa yang dicabut di saat rencana-rencana masih tersusun rapih dalam pikiran mereka. Kematian tidak menunggu kesadaran. Ketika seseorang duduk sendirian, merenungi hidup yang telah ia habiskan, mengejar hal-hal yang tidak berbekas, ia akan merasakan kekosongan yang menembus sampai tulang. Saat itu ia akan bertanya, untuk apa semua ini? Pertanyaan itu tidak muncul dari kelemahan, namun dari fitrah hati yang merindukan Tuhan. Sebab jiwa manusia tidak pernah akan benar-benar bahagia, kecuali ketika ia dekat dengan Allah. Segala yang lain hanya bersifat sementara, fana, dan berakhir menjadi debu yang tidak berarti apa-apa di hadapan kematian. Kembali kepada Allah bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan menempatkan dunia di tempat yang seharusnya. Kita bekerja, berusaha, mencari rezeki, membangun masa depan, semua itu adalah bagian dari hidup yang Allah izinkan. Namun ketika dunia kita letakkan di atas hati, ia akan menjerat. Ketika kita letakkan di tangan, ia menjadi sarana. Orang yang kembali kepada Allah bukan orang yang berhenti hidup, tapi orang yang tahu apa arti hidup sebenarnya. Perjalanan singkat menuju perjumpaan abadi. Hidup ini tidak menunggu siapapun, dan kematian tidak memilih usia. Maka kembali kepada Allah bukan untuk menakuti, tetapi untuk menyelamatkan. Karena orang yang dekat dengan Allah tidak pernah takut pada kematian. Ia justru menantinya dengan tenang, karena ia tahu ia kembali kepada zat yang paling mencintainya. Dan orang yang jauh dari Allah, betapapun banyak harta dan kesuksesan yang ia punya, tetap akan mencicipi ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Sebab hatinya tidak punya tempat untuk berlabuh. Ada begitu banyak tanda yang Allah kirimkan agar kita kembali. Ada kesedihan yang tiba-tiba, agar kita ingat bahwa dunia tidak bisa menjadi tempat bersandar. Ada kegagalan, agar kita sadar bahwa kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri. Ada kehilangan, agar kita tahu bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Ada bahagia, agar kita tidak lupa bersyukur. Ada tenang, agar kita yakin bahwa Allah masih memeluk kita. Semua tanda itu adalah kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti memanggil. Ketika hati telah sadar bahwa hidup ini hanya sementara, maka sujud menjadi tempat pulang yang paling damai. Dalam sujud, manusia tidak membawa gelarnya, hartanya, ambisinya. Yang ia bawa hanyalah dirinya yang paling jujur, lemah, rapuh, dan membutuhkan Allah sepenuhnya. Sujud adalah bahasa jiwa, tempat di mana semua keresahan larut, semua luka mencair, dan semua ketakutan tunduk pada keyakinan bahwa Allah selalu ada. Kembali kepada Allah berarti memperbaiki hati sebelum memperbaiki hidup. Jika hati bersih, dunia akan terasa ringan. Jika hati dekat dengan Allah, bahkan badai hidup pun terasa seperti angin yang lewat sebentar. Kita tidak lagi merasa sendiri dalam cobaan, tidak lagi merasa hampa dalam kesenangan, karena kita tahu semua yang datang adalah titipan, bukan tujuan. Dan ketika hati sudah kuat, barulah hidup akan terasa lebih mudah untuk dijalani, karena jiwa telah menemukan tempat sandarannya. Setiap malam adalah kesempatan untuk kembali. Setiap subuh adalah undangan untuk memulai lagi. Dan setiap napas adalah bukti bahwa Allah masih memberi waktu. Maka jangan tunggu sempurna untuk kembali kepada Allah. Karena Allah tidak meminta kesempurnaan, hanya meminta usaha. Tidak meminta ketegasan yang langsung, hanya meminta langkah pertama. Tidak meminta kita bebas dosa, hanya meminta kita mau memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya, yang paling merugi bukanlah orang yang gagal meraih dunia, melainkan orang yang hidup tanpa arah, berjalan tanpa tujuan, dan lupa bahwa semua langkahnya sedang menuju kematian. Hidup yang tidak diisi dengan ingatan kepada Allah adalah hidup yang terasa panjang, berat, dan kosong. Sebaliknya, hidup yang dipenuhi dengan kesadaran bahwa dunia ini sementara akan terasa ringan, bahkan bila penuh ujian, karena hati telah menemukan makna. Dan ketika nanti kita berdiri sendiri di hadapan Allah, pada hari yang tidak ada lagi bayangan selain bayangannya. Satu-satunya penyesalan yang paling menyakitkan bukanlah dosa besar, tetapi waktu yang kita sia-siakan untuk kembali. Saat itu seluruh kenikmatan dunia tidak ada artinya. Seluruh ambisi tidak berarti apa-apa. Dan seluruh keinginan yang dulu kita kejar akan tampak seperti mimpi yang berlalu dalam sekejap. Yang tinggal hanyalah amal yang kita bawa dan hati yang kita pupuk. Maka selagi masih diberi kesempatan, kembalilah sekarang, sebelum penyesalan menjadi terlambat. Allah tidak pernah menolak hamba yang ingin pulang. Bahkan ketika manusia menjauh sejauh-jauhnya, Allah tetap mendekat. Bahkan ketika manusia merasa dirinya terlalu kotor untuk kembali, Allah membuka pintu selebar-lebarnya. Dan bahkan ketika manusia merasa tidak layak, Allah berkata,
Rahmatku lebih luas dari segala dosa. Hidup ini sementara, tapi kesempatan untuk kembali kepada Allah tetap ada selama nafas masih berhembus. Jangan menunggu sempurna, jangan menunggu stabil, jangan menunggu mapan. Karena yang Allah lihat bukan hasil akhirnya, tapi kesungguhan langkah pertama kita menujunya. Dan langkah kecil itulah yang akan menjadi cahaya besar yang menerangi seluruh perjalanan hidup kita. Satu nafas yang masih tinggal adalah bukti bahwa Allah memberi kesempatan. Satu detik yang masih berjalan adalah bukti bahwa pintu taubat belum tertutup. Dan satu kesadaran yang muncul di hati adalah bukti bahwa Allah sedang memanggil kita. Kembalilah sebelum dunia benar-benar pergi dari genggaman. Dan sebelum napas terakhir memisahkan kita dari semua kesempatan yang pernah ada. Jika selama ini hati kita terlalu sering lalai, maka biarlah detik ini menjadi titik balik. Jika selama ini kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, maka biarlah saat ini menjadi waktu untuk menundukkan kepala dan berkata, "Ya Allah, aku kembali." Karena kembali kepada Allah bukan akhir dari kebebasan, melainkan awal dari ketenangan. Tidak peduli seberapa jauh seseorang tersesat, ia tetap bisa kembali selama hatinya masih bisa menangis. Tidak peduli seberapa gelap masa lalunya, ia tetap bisa berjalan menuju cahaya selama ia mau melangkah. Dan tidak peduli sebesar apa dosa yang ia bawa, rahmat Allah selalu lebih besar. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani jauh dari Allah. Terlalu sebentar untuk dihabiskan dengan kelalaian. Dan terlalu berharga untuk tidak diisi dengan makna. Dan pada akhirnya, hidup ini hanyalah perjalanan singkat yang akan berakhir pada satu titik. Kembali kepada Allah. Semua yang kita miliki, semua yang kita kejar, semua yang kita banggakan, akan hilang bersama waktu. Yang tersisa hanyalah hati yang pernah kita jaga, amal yang pernah kita lakukan, dan ingatan kita kepada Dia yang memberi setiap napas. Maka sebelum langkah kita berhenti, sebelum pintu kesempatan tertutup, mari kembali dan mendekat kepada Allah. Semoga setiap hembusan nafas menjadi pengingat bahwa dunia ini sementara, namun akhirat adalah selamanya. Semoga kita pulang kepadanya dalam keadaan terbaik, dengan hati yang tenang, jiwa yang bersih, dan amal yang diterima. Karena satu nafas yang tersisa bisa menjadi penentu, dan satu taubat yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan seluruh perjalanan kita di akhirat.